langsung lanjut ke materi pertama ya, terkait optimalisasi pemanfaatan akun Belajar ID oleh Bapak Denny Ranoptri selaku Duta Rumah Belajar terbaik tahun 2018 dan juga merangkap sebagai Google Master Trainer terbaik. Silakan Pak Denny. Terima kasih Bu Diana. Beliau ini adalah guru saya ya Bapak Ibu, meskipun kami jarak jauh, beliau banyak memberikan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Lampung. Ini saya baru pertama kali Pak jalan-jalan ke Lampung langsung begini, ada di studio TPFI Lampung. Kemudian saudara-saudara saya DRB 2020, Bu Intan, Mbak Nufis, Melody, kemudian Bu Yuni, Bang Wirbat dari DRB 2019, dan Bang Wayudi dari DRB 2017. Bapak Ibu semua yang hadir di room ini, yang saya banggakan pastinya orang-orang yang berhadir di sini, orang-orang yang punya kemauan tinggi untuk belajar, ya, pasti seperti itu. Dan tahukah Bapak Ibu semua bahwa akun pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan tersebut sebenarnya ya Bu Diana, Bang Mirwan, akun-akun ini dijual sangat mahal di tahun-tahun sebelum saya pertama menggunakan. Saat ini kita dapat dari Kementerian Pendidikan langsung secara gratis. Saya mungkin lebih awal menggunakannya dibanding Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu. Saya tahu harga-harganya itu berapa satu akun tersebut. Karena dia saking istimewanya, jadi dia sangat berharga, gitu Bapak Ibu. Kita coba flashback ke masa lalu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Share screen, kita cek dulu ya Bapak Ibu. Nah, Bang Irwan, bisa terlihat ya? Yes, Bang. Siap, sudah terlihat, Bang. Jika Bapak Ibu gunakan fitur pencarian untuk G Suite atau akun pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, aktifkan hari ini rata-rata harganya seperti itu. Abang bisa aja di logo di penjualan online gitu ya. Nah, bahkan biasanya satu akun itu minimal harganya paling murah 150.000 saat ini Pak, bukan main. Itu rasional karena memang kualitasnya, kemampuannya, kecanggihannya ini bisa dikatakan luar biasa dibanding akun-akun yang lain. Dan sekarang tanggal 11 Desember 2020 yang lalu, Bapak Ibu semua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis yang namanya akun pembelajaran. Data tersebut dikeluarkan tidak dengan asal, jadi berdasarkan data guru yang ada di data pokok pendidikan alias Dapodik. Dan data begitu tersinkronisasi jadilah sebuah akun. Akun-akun tersebut diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi sebuah alat ya untuk Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kerjasama Google dengan Kemendikbud ini untuk membantu kawan-kawan guru semua di Indonesia khususnya dalam pendidikan. Jadi kita akan berbicara apa keistimewaan akun itu dibanding akun-akun yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, kalau dalam perjanjian tersebut sampai 30 Juni Bapak Ibu tidak mengunduh akunnya, tidak mengaktifkan akunnya, tidak melaporkan nanti pada evaluasi yang diberikan oleh kawan-kawan master trainer di sini, maka akun-akun tersebut akan dibumi hanguskan, Bapak Ibu. Karena juga tidak ingin rugi, dibuatkan tapi tidak digunakan juga, mereka akan kerugian penyimpanan.
dan sebagainya. Sementara Google sendiri kan salah satu raksasa teknologi dan komersil perusahaannya. Diberikan secara gratis, kita tidak menggunakan, amatlah rugi. Kalau Bapak Ibu aktifkan, Bapak Ibu unduh, minta sama operator sekolahnya unduh, dilaporkan pada evaluasi kegiatan nanti, maka ternyata akun-akun tersebut aktif selamanya bisa dipakai. Itu ya infonya Bapak Ibu. Nah, ini adalah harga-harganya. Jika dulu namanya G Suite for Education, sekarang berubah menjadi Google Workspace for Education. Ada perbedaannya nanti ke depan, dan dia akan terupdate otomatis bagi yang aktif menggunakan. Kita next Bang Mirwan ya. Satu masalah yang terjadi di kami ya, di daerah gitu ya. Saya Pak Denny sudah punya Gmail Pak Denny. Gmail saya itu udah luar biasa, terkenal sekali, semua orang tahu. Dan bagi pengguna Android, pastinya siapa yang tak kenal dengan Gmail kan begitu. Bila HP Bapak Ibu itu rata-rata punya email yang namanya Gmail. Namun sekarang disuruh pindah pakai akun belajar. Yang seperti ini nih, URL-nya kelihatan nih. Oh, Denny Ranopri 31. Ini saya guru SD belajar. Kalau guru SMP, guru SMP. Kalau guru SMA, guru SMA. Ini ciri khas daripada akun pembelajaran. URL-nya berbeda. Jadi ini Bunda Diana, email saya ini udah populer Bunda. Banyak orang-orang tahu email ke email Gmail saya. Kalau saya disuruh pindah, mana pula saya ketinggalan info kan begitu. Harus buka logout, masuk keluar email, saya mencek satu-satu. Kan begitu resiko yang terjadi tuh Bang Mirwan. Nah, jadi solusinya apa? Apakah email saya yang lalu itu bisa digunakan? Oh ya, bisa digunakan, bisa diintegrasikan. Nah, ini nanti kita tunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana mengintegrasikan akun email kita dengan akun pembelajaran kita. Kita integrasikan, jadi kita tidak ketinggalan info. Ini satu, nanti saya akan praktekkan. Kita biasalah, biar afdolnya kita presentasi dulu. Oke, next. Ini bergerak nih. Oh, ini kayaknya nggak bergerak nih Bang. Tutup dulu, Bapak Ibu. Apa ya, saya stop share dulu izin. Ini tidak bergerak nih, tidak kuat nih. Maklumlah itu ya, internet di kampung Bapak Ibu, mohon maaf. Oh. Beda kita kualitas sinyalnya Bapak Ibu. Nah, tapi semangatnya sama ya kurang lebih. Ini satu, di bahasan kedua, bagaimana mengintegrasikan akun Gmail dan akun pembelajaran. Ini kita akan praktekkan nanti Bapak Ibu simak ya. Apa di samping kelebihan-kelebihan yang lain, ada banyak kelebihan akun pembelajaran ini. Kita next. Kemudian ada juga email saya ini hancur Bang Mirwan tampilannya seperti ini nih, lihat nih. Nah, lihat. Kelihatan Bang Mirwan? Berubah nggak slide-nya? Kelihatan Bang? Ya, kelihatan ya. Sudah kelihatan Bang, kelihatan Bang. Oh, tampilannya seperti ini Bang Mirwan. Anggaplah saya ini kan banyak sekali yang kenal email dan sebagainya, tumpukan seperti ini. Bagaimana mengelolanya dengan baik email-email seperti ini? Kalau ada email penting kan bingung, mana email siswa, mana email apa gitu ya. Bingung menatanya, mana surat-surat yang bagian-bagian penting yang harus kita ke depan cari untuk lupa. Jadi kita akan bahas juga nanti di sini. Kita balik lagi. Kelihatan ke slide lagi? Oke. Kemudian Bapak Ibu semua, mengapa akun belajar ID yang satu mudah digunakan? Kira sekarang Bapak Ibu sedikit-sedikit silahkan cari di Google. Berguru kepada Allah Google. Kata-kata seperti itu sebentar. Ya nggak? Pak Denny, bagaimana caranya YouTube kita banyak pengunjungnya Pak Denny biar dapat duit? Silahkan tulis di Google. Google menjawab. Begitu biasanya. Ya. Siswa-siswa pun menjawab pertanyaan gurunya, buka Google.
nulis di Google. Jika dulu pertanyaannya mungkin kayak Bang Mirwan ya, kapan hari ulang tahun Provinsi Lampung? Sekarang mudah sekali mereka jawab. Bapak Ibu saja yang capek-capek nulis soalnya. Tinggal mereka tulis di Google. Ulang tahun Provinsi Lampung. Udah dapat di Google. Kan begitu canggihnya nih teknologi Bapak Ibu. Bapak Ibu panjang lebar menuliskan ibu kota Provinsi Lampung adalah, belum sampai rumah mereka sudah selesai jawabannya. Ini anak-anak yang sudah berteknologi. Kapan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Bapak Ibu tuliskan soalnya, disuruh PR, nggak sampai ke rumah sudah dapat mereka terjatuh. Ngomong aja di Google. Begitu canggih dan mudahnya digunakan oleh semua pihak. Sehingga mereka tidak perlu banyak membaca lagi, sudah dapat jawabannya. Gampang. Tanggal lahir Ibu kita Kartini, gampang lah, tulis aja di Google kan begitu. Ini yang terjadi pada anak-anak kita saat ini. Saya percaya itu. Mungkin kayak Pangeran Diponegoro masih kita pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa saja. Di manakah perjuangan Pangeran Diponegoro? Udah ada di Google Bang Mirwan, tulis aja di situ, langsung aja siswa dapat. Ini membuat tidak hots lagi pertanyaan itu. Jika dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah mudah terjawab sampai saat ini, maka kita harus punya yang namanya istilahnya memanfaatkan teknologi untuk mereka berpikir. Kalau kita hanya memberikan soal yang langsung bisa terjawab oleh Google saat dia menuliskan, maka itu terlalu mudah. Jika pertanyaan kemarin nih Bang Mirwan, bisa nih Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, siapa lagi pahlawan-pahlawan nasional kita itu, ditanyain tentang tanggal lahirnya, di mana perjuangannya, mudah sekali mereka jawab. Maka sekarang di era teknologi sudah berubah tuh Bang. Harus dirubah. Bang Mirwan memberikan pertanyaan yang berbeda, misal seperti ini. Di antara pahlawan berikut, Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Tuanku Imam Bonjol, pertanyaan Bapak adalah, siapakah yang perjuangannya paling menyulitkan Belanda? Berikan alasan. Google tidak bisa menjawab itu. Ini yang namanya cyber pedagogi. Semua ya. Itu Bang Mirwan. Kita next ya. Kemudian aman. Aman Bapak Ibu. Kemarin ada kecanggihan sebuah teknologi itu, keamanan itu penting Bapak Ibu semua. Google memberi keyakinan ke kita semua, kalau ada yang bisa menembus server Google, memberitahu ada kekurangan atau apa gitu, bisa ditembus oleh hacker atau cracker, maka akan diberi duit oleh Google. Ya, dikasih duit, Bang. Bapak Ibu coba tulis saja di Google, siswa SMAN Pasuruan menemukan bugnya Google atau kesalahan di Google. Dia dikasih duit 100 juta. Saking terjaganya keamanannya. Apalagi untuk pendidikan. Kecuali Bapak Ibu kasihkan passwordnya, emailnya kepada orang lain, kan ini beda cerita nih. Bapak Ibu yang membagikan, tidak menjaga passwordnya dengan baik. Gitu ya. Kemudian ada fitur kolaboratif, penyimpanan tanpa batas. Kalau biasanya, kalau di Drive biasa, berapa Bapak Ibu penyimpanannya kalau Gmail biasa? Ada yang tahu di kolom chat? Silakan. Berapa di kolom chat itu Drive-nya Gmail biasa yang Bapak Ibu miliki itu? Ayo Bapak Ibu dijawab. Wah, udah ada nih. Malah. Oh, master trainer jelas tahu nih. 15. Dibocorin ya sama master trainernya ya Bang ya. Ya, udah banyak jawab tuh Bang ini. Udah Bang, disimpan aja Bang ininya. Oke. Merchandise-nya disimpan aja berarti nggak jadi. Nggak jadi bagi merchandise. Nah, terlepas dari itu, kawan-kawan guru juga banyak yang tahu ternyata Bang Mirwan, ternyata cuma 15 GB nih Bang Mirwan. Jadi kalau saya pikir-pikir 15 GB, setelah lewat dari 15 GB, maka Bapak Ibu harus membeli itu. Layanan per bulan, 260.000 per bulan untuk menambah kapasitas drive. Ya kan? Bayar lagi kalau mau 15 GB. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau semacam kayak startup, Tokopedia, Gojek, ya, Grab, dan sebagainya, mereka tak masalah bayar sebayar banyak mungkin.
untuk penyimpanan itu. Penting yang namanya big data itu. Big data itu yang kita rasakan Bapak Ibu, kita tidak merasakan big data itu perlu. Kenapa? Tahukah Bapak Ibu, Facebook yang Bapak Ibu pakai, WhatsApp yang Bapak Ibu pakai, itu Bapak tiap hari update status di Facebook. Itu siapa yang nyimpan pakai apa itu? Upload video, halo guys, bisa gitu ya. Masukkan di Facebook, ke YouTube. Itu siapa yang nyimpan data itu? Nah, itu yang namanya adalah big data, tempat penyimpanan. Dan mereka, pemilik aplikasi macam Facebook, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya, itu mereka harus membayar biaya penyimpanan tersebut, Bapak Ibu. Tidaklah kecil wadah penyimpanan tersebut, karena seluruh dunia menggunakan Facebook. Satu hari Bang Mirwan 10 kali update status. Tidak cukup gambar, juga video dari Bang Mirwan. Ini perlu ada gitu Bang ya. Ketahuan ini Bang Bes. Diam-diam dicatat berarti. Ya, sekarang di Bang Mirwan, akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki itu tanpa batas di dalamnya dikasihkan. Nggak ada batasan Bapak Ibu drive itu. Jadi boleh tuh kalau misal, boleh nggak pada ini saya upload foto-foto kegiatan sekolah? Oh silakan, seberapa kuat. Ya enggak? Bisa kolaboratif? Oh bisa. Bisa nih saya di Kalsel, Bapak Ibu di Lampung, Bapak Ibu minta nilai dari saya isikan nilai di sana, mengerjakan bersama-sama atau merumuskan kegiatan bersama-sama. Ini bisa dilakukan. Tanpa harus nungguin, Pak Denny datanya mana? Mohon ke kantor ya, kayaknya dikirim ke kantor. Colok pakai tidak eranya seperti itu sekarang. Kemudian integrasi satu akun untuk semua. Ini dia penting nih. Ada integrasi. Jadi dari akun pembelajaran ini nanti saya tunjukkan dia bisa terintegrasi ke bagian Kemdikbud yang lain dengan mudah Bapak Ibu masuk. Juga menjadi pintu gerbang bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika ada informasi kepada gurunya, langsung ke email Bapak Ibu. Ada infonya juga, pelatihan-pelatihan apa gitu ya. Bisa dicek seperti itu. Jadi alat komunikasi juga. Pengelolaan sumber belajar ini diatur nanti sama oleh master trainernya ya Bang Ibu ya. Jangka panjang dapat diakses oleh semua. Oke ya, jangka panjang. Tidak. Kapan Pak berlakunya? Oh, tidak ada harus berlaku Bapak Ibu. Sama lama Kementerian Pendidikan itu ada, adalah akun ini. Oke. Kemudian kita next lagi. Nah ini tadi penyimpanan tanpa batas. Boleh upload drama Korea, bisa muat banget Bapak Ibu ya, tak masalah ya. Sampai 2 tera, 3 tera diupload ya, tak masalah. Asal kuat nguploadnya aja, tak masalah. Tapi lebih bagus digunakan ke file administrasi kita sebagai guru, kegiatan-kegiatan sekolah, karena HP Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu itu ada batasan Bapak Ibu kemampuannya. Kita banyak data-data mantan gitu ya. Data-data mantan di dalamnya sayang kalau dihapus gitu ya. Tapi karena bertambahnya file, wow, tak mau kita harus menghapus. Curhat nih Bang Bes nih. Oke. Fitur-fitur canggih. Nanti kita lihat kecanggihannya apa. Ada Google Chat semacam WhatsApp juga ada. Dia juga. Ada Classroom. Bapak Ibu udah kenal nih Classroom nih. Ada Meet, Google Meet. Ada Drive yang lebih banyak di sini. Aman, terintegrasi semua data. Oke. Nah, ini adalah kita akan berbicara tentang kenyataan yang terjadi. Nah, kita sudah masa digital, Bapak Ibu. Kita ini sudah era digital, tapi kita tidak bebas. Kita nggak bisa semaunya ngasih naruh file apa saja di laptop kita, di komputer kita. Bisa merah ini di Merwan ya. Bang Denny. Ya. Di chat ada peserta yang meminta suara Bang Denny bisa diperbesar nggak ya? Oh iya, ini sudah jelas nggak, Mbak? Bu Bunda. Ini perasaan sudah full. Kurang jelas. Ya, jelas nggak suaranya? Halo, 1, 2, 3, oke. Ya sudah jelas Bang, cuman mungkin volumenya aja mungkin. Lanjut. Oke, makasih Bunda. Kita berada di area digital ini Bapak Ibu, tapi tidak bebas. Bapak Ibu pernah lihat laptopnya seperti ini ya?
merah seperti itu, pernah enggak lihat laptop? Kalau sudah seperti ini bisa apa lagi itu Bapak Ibu? Terbelenggu dengan data mantan. Pengalaman ini. Kan? Wah, Bang Beron apalagi tukang edit video nih, banyak sekali PH-nya dihapus sayang. Ya. Kemudian ada juga nih Bunda Diana. Pak Denny, tolong printkan surat rekomendasi tersebut antar ke Bapak Kepala Sekolah menelpon saya saat di dinas pendidikan. Saya jawab, Pak, maaf, datanya ketinggalan di rumah, Pak. Datanya ketinggalan di rumah. Kemudian rumah saya banjir, datanya hilang. Dengan penyimpanan drive tersebut, Bapak Ibu tidak ada istilah lagi seperti itu. Tahukah Bapak Ibu semua laptop atau HP yang Bapak Ibu miliki itu kadang-kala bisa rusak, kena virus, atau dicuri maling mungkin ya, maka hilanglah filenya juga. Ya nggak Bang Miran? Betul Bang, betul Bang. Kemudian juga ada aktivitas cabut colok. Ini rentan kena virus ya Bapak Ibu ya. Ada materi ngisi prestasi colok plastis. Ya kalau dibaca bagus, kalau nggak dibaca kan yang penting minta dulu kan begitu. Colok, cabut, colok, cabut. Plastis Bapak Ibu bisa rentan kena virus. Virus ya Bang ini ya. Betul Bunda, rentan kena virus. Juga plastis itu tidaklah murah. Berapa harga plastis yang 16 GB? Berapa harga harddisk yang 2 tera? 1 tera saja 600.000 Bapak Ibu. Untuk wadah penyimpanan saja. Walaupun isinya di dalam video pengantin aja nggak masalah. Yang penting tempat penyimpanan ada. Ini yang lebihnya Bapak Ibu yang dimiliki oleh akun Belajar ID ini. Akun pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kalau banyak duit nggak apa-apa sih, beli-beli aja banyak-banyak gitu ya. Tapi ini minimal mengurangi pengeluaran Bapak Ibu. Dibagikan secara gratis pula. Diajarkan pula sama master trainer cara menggunakannya. Kurang apa coba LPMP Lampung. Oke, kita next. Nah, ini dia. Di kita tadi. Penyimpanan tak terbatas, kirim dan simpan file ukuran besar, akses file secara offline, lihat daftar perubahan file dan folder, bisa beralih ke versi file berbeda. Ini kita tunjukkan nanti kayak apa nih pada ngomong tok. Penyimpanannya tanpa batas. Kirim dan simpan file ukuran besar bisa. Akses file secara offline pun bisa. Ini harus online terus nih. Gimana saya mengerjakan kalau pas posisi offline? Ada beberapa jenis file yang bisa dilakukan secara offline. Dapat berubah file, perubahannya. Kalau ada yang ngedit menyesuaikan bisa dilihat. Beralih ke versi berbeda bisa. Berbagi link di versi lain bisa. Bisa berkolaborasi. Jadi kita tunjukkan. Ini sudah ada jawaban. Baik Bapak Ibu. Biar tidak bosan melihat saya akan coba mendemonstrasikannya. Gitu ya. Ya Bung Mirwan ya. Oke. Mulai. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah Gmail. Terlihat Bang Mirwan? Terlihat Bang. Terlihat, makasih Bunda. Bunda, ini adalah akun belajar saya Bunda. Nah, ini ciri khasnya ada biru di sini nih kanannya. Nah, biru ya. Dengan pakaian kedinginan. Ini foto saya dan ini email belajar saya. Tuh. Jelas seperti itu. Bapak Ibu semua, sebagaimana pengguna email dan sebagainya. Nah, di sini adalah pintu gerbang menuju berbagai aplikasi lain daripada yang namanya workspace atau tempat kerja yang namanya suite. Nah, suite ya, itu adalah rangkaian. Email ini adalah pintu gerbangnya Bapak Ibu untuk mengakses fitur-fitur lain. Misalnya ini Bang ya. Ini ada titik 9 di sini ya. Kita anotasinya di sini ya. Kita ciri biar Bapak Ibu lihat. Biar manis gitu ya. Nah, di sini ada titik 9.
Nah, tuh kelihatan kan? Merah tuh. Di sini adalah gimana kita bisa melompat dengan akun yang sama tapi menggunakan aplikasi lain, fitur lain ya yang disediakan oleh Workspace, Google Workspace ini. Itu ya Bapak. Saat saya klik yang merah, yang titik 9 ini, maka akan banyak fitur lain. Kita lihat. Tuh, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali YouTube ada. Di sini saya akan memulai start. Setiap kali saya mau menggunakan fitur lain. Kenapa saya anggap ini pintu gerbang? Karena di sini info-info saya bisa baca dulu info apa nih pagi ini. Kalau ada yang bagi duit gitu kan, saya bisa baca nih di email saya itu. Oh ternyata biasa-biasa saja infonya di pintu gerbang. Saya coba masuk ke classroom menjenguk siswa-siswa saya gitu ya. Udah ya. Saya masuk ke Gmail menjenguk email sudah di sini ya. Saya mau menjenguk ke Drive untuk melihat file penyimpanan saya. Saya masuk ke Google Dokumen, saya masuk Google ke Spreadsheet, saya masuk ke Slide. Ini kayak PowerPoint, ini kayak Microsoft Word, ini kayak Microsoft Excel, ini ada jadwal untuk mengecek kegiatan saya. Banyak sekali nanti dijelaskan oleh Master Trainer-nya ya Bapak ya. Saya kurang kerjaan, saya pengen menulis PTK nih Bunda. Saya ingin menulis PTK, tapi saya tidak ingin menggunakan pakai Microsoft Word karena saya ingin otomatis gitu Bunda ya, Bunda Diana ya. Saya pakai Google Dokumen misalnya. Saya pengen menulis sesuatu, iseng-iseng karena sekarang saya juga hobi nulis Bunda ya. Saya gunakan Google Dokumen. Saya klik di sini Bunda, testing ya. Bagaimana kecanggihan? Kita testing. Saya kasih kosong-kosong saja ya di sini. Ini kosong ya, kosong. Kosong kan. Saya klik di sini. Ini aja kertas kosong dulu. Ini tanpa judul gitu ya. Kita lihat kecanggihannya Google Doc ini dibanding yang lain gitu ya. Nah, ini Google Doc gitu ya. Google Dokumen. Saya kasih judul ini latihan saja. Menulis. Bunda Diana, kadang-kala kan kita nih repot nih, nulis nih biar enak kayak apa gitu ya Bunda ya. Capek ngetik pada ini. Oh baiklah, kita menulis dengan suara. Bisa nggak di sini? Oh, bisa. Kita tes. Kita menulis dengan suara menggunakan Google Dokumen. Jadi saya kadang malas mengetik, saya menulis pakai suara. Saya ambil di menu alat di sini atau tools, Bapak Ibu, di sini ya. Coret sini. Coret sini ya. Di sini kan saya kasih ini di alat sini, alat nih alat ini alat atau bahasa Inggrisnya tools di Bapak Ibu punya ya. Ya kita akan menulis dengan suara karena saya capek mengetik. Saya klik alat, saya terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia karena defaultnya ini Google Dokumen berbahasa Inggris. Nah, testing misalnya kan biasa, ini biasa sudah dilakukan. Coba kalau seperti ini, saya terjemahkan dokumen, ini salinan terjemahan latihan menulis, oke, pilih bahasanya, saya pilih Indonesia, karena saya orang Indonesia. Ini tidak ada bahasa Banjar, tidak ada bahasa Lampung, tidak ada Bunda, Indonesia aja, Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan menulis berbahasa Indonesia. Terjemahkan, dia pasti akan kosong dulu ya. Lihat, nah ini hapus saja. Anggap di bawah sini saya sedang menguji. Enter ke bawah. Saya tidak ingin mengetik lagi nih Bunda, tapi saya ingin ngomong saja langsung jadi teks, gitu ya. Menulis dengan suara. Saya ambil alat lagi, saya ambil dikte di sini. Nih, ambil alat lagi, saya ambil dikte atau voice. Itu Bang Mirwan. Oke ya. Saya akan menulis dengan suara nih Bang Mirwan. Oke. Siap Bang. Saya klik mikrofonnya ini, saya pastikan oranye agar dia bernyala. Ya. Klik untuk berbicara. Saya klik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita yang berhadir di room ini, saya sedang menjelaskan apa saja yang bisa saya jelaskan. Sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Dan saya tahu kalau tangan, kecepatan tangan tak bisa seperti kecepatan suara yang saya miliki seperti ini. Menulisnya cepat sekali ya. Oke. Pak Denny, tim rebahan ini senang banget ini Pak Denny. Iya, ini yang PTK karya ilmiah budaya enak ya. Ya. Salah satunya ini Nganupis ini. Ya. Canggih ya. Lalu Bang Mirwan nih, Bunda Diana ya. Di dalam mengetik saya sering typo gitu, salah ketik gitu ya. Misalnya seperti ini. Harusnya huruf C gitu ya. Salah ketik kan? Terus dan sebagainya ya. Apalagi yang biasa salah ketik nih? Huruf C. Apa nih? Salah ketik lagi apa lagi? Kita kopi di luar apa ya? Kita lanjutkan. Banyak kesalahan dalam mengetik Bapak Ibu semua dan ya. Ada salah grammar dan sebagainya. Ini pun bisa memeriksanya dengan mudah tanpa harus cross check satu-satu, ngeliatin bacaan satu-satu. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Saya matikan lagi. Saya akan cross check nih kata-kata yang salah yang mana nih Bang Mirwan, ya kan? Saya ambil alat lagi, alat. Di sini ada pilihan spelling and grammar, ejaan dan tata bahasa. Jadi kalau mau ngajukan PTK itu nggak ada salah tulis lagi gitu ya. Bikin karya ilmiah nggak ada salah tulis lagi. Di sini bisa mengkontrol. Kita klik alat, pilih ejaan dan tata bahasa atau spelling and grammar. Kita klik di sini. Nah, ini pemeriksaan ejaan tata bahasa. Tampilkan saran ejaan. Nah, saya klik di sini. Dia terkoneksi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Saya klik di sini. Saya klik. Nah, dia akan berkata ganti korupsi dengan korupsi. Katanya ini salah tulis, ya kan? Ini yang benar, yang benar nih. Kasihkan aja kata-kata yang nggak benar. Saya nggak terima. Kalau terima langsung dirubahnya. Dia cari lagi. Sembarang aja. Apalagi kata-kata yang kadang salah ketik kita. Periksa di sini. Anggaplah teks kita ini sudah berlembar-lembar halamannya. Jadi dia memeriksa otomatis. Ini baru Google Docs, Bapak Ibu, kecanggihannya. Kan begitu ya, Om Mirwan ya? Oke, baru Google Docs. Saya tutup saja ya ini ya. Nanti master trainer yang ajar begitu. Saya coba pamer aja jangan di sini. Oke. Next, ke bawah lagi. Ada pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan yang tadi ya, ya. Bagaimana mengintegrasikan Gmail dan akun pembelajaran? Ya, Bang ya. Oke. Saya tidak ingin info-info dari Gmail saya ini tidak masuk di info pembelajaran, tidak terintegrasi. Kalau email masuk di akun pembelajarannya, saya ingin juga masuk juga di akun pembelajaran saya ini. Jadi saya tidak ketinggalan info. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Ini adalah email saya. Nah, email saya, akun pembelajaran. Tapi saya juga punya yang ini nih. Di sini karena saya kan banyak fansnya gitu ya ceritanya, banyak sekali info-info di email saya ini. Kalau saya pindah ke sini, otomatis saya ketinggalan info nih di sini. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan integrasikan Gmail dan akun pembelajaran yang kita buat. Kita klik tanda setting ini, kelihatan setting ya. Setting nih. Nih, tanda gerigi. Nah, nanti bisa dicoba ya. Gerigi. Oke, sip. Kamu ya tanda itu kita pakai, kita clear dulu. Oke. Kita klik gerigi ini. Muncul seperti itu kan, setelan. Lihat semua setelan. Perhatikan nih Bang Mirwan, bagaimana saya menyambungkan dua akun yang berbeda jenis ini, tapi saya tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak hilang akun tersebut. Saya klik ini, muncul pilihan see all setting atau lihat semua setelan. Gitu, ya. Nah di sini Bang, sambil ngopi saja lah, saya klik ini, saya klik, kita lihat settingnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu di sini ada umum, label, kotak masuk, akun, filter, alamat email perusahaan, pop dan email. Saya akan integrasikan dulu dengan menggunakan fitur yang namanya, nah, kita akan drawing ya, ini penulisan, pop dan email. Nah, ini adalah alat integrasi Gmail Bapak Ibu dengan akun pembelajaran ataupun akun pembelajaran G Suite dengan G Suite yang lainnya bisa menggunakan penulisan dan
email ini untuk mengintegrasikan akun tersebut jadi satu informasi. Mau satu email maupun 3 email. Saya punya 5 email nih Bang. Saya punya 5 email, semuanya penting Bang. Bisa digabungkan di sini semua jadi satu. Jadi di satu kotak saja kita masuk, kita bisa lihat ke semua info. Gitu ya Bang ya. Itu ceritanya. Jadi penurusan pop and email. Ini ada kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Forward sebagainya ya. Saya biasa bahasa Indonesia, ya saya klik di sini. Saya klik di sini Bang, penerusan pop dan image. Tambahkan alamat penerusan at forwarding address katanya bahasa Inggris kan ya kan? Nih, saya tambahkan. Ini adalah saya masukkan alamat email penerusan. Kalau saya dari akun belajar ini ya Bapak Ibu ya, artinya email info dari akun belajar ini juga akan masuk ke akun Gmail saya. Saya akan mengkoneksikannya yang mana duluan nih? Saya akan koneksikannya berbalik dulu ya. Gmail saya dulu, saya akan sinkronkan ke akun pembelajaran saya nih Bang. Biar info di email Gmail saya biasa ini akan masuk juga di akun pembelajaran saya. Ini banyak sekali nih Bang. Bukan main. Ya, saya klik setting ya, itu ada auto prep sama kayak tadi Bapak Ibu, tidak berbeda setelahnya style di sini karena saya ingin mengintegrasikan dengan akun pembelajaran. Saya lihat setelan, saya masukkan saya hapus dulu ya dulu sebentar lagi. Ini dia pop-up dan penerusan. Tambahkan alamat penerusan. Saya klik di sini. Saya masukkan email akun belajar saya. Ini 31. Ini namanya agak nggak bisa pesan sih. guru.sd.belajar.id. Nah, ini adalah dari email biasa saya akan integrasikan ke akun belajar saya. Saya klik berikutnya. Tunggu dia proses nih Bapak Ibu. Nih, tulisan lanjutkan apa tidak? Benar nggak emailnya nih? Oh benar, lanjutkan. Ini dia. Tambahan alam perusahaan kode konfirmasi telah dikirim ke Denera 31 untuk memverifikasi izin. Baiklah, karena saya juga punya, maka saya hingga masuk ke email saya ini, saya cek kode konfirmasinya berapa. Saya cek dia, berikutnya saya cek kode verifikasi yang diberikannya berapa. Kita tunggu. Ini dia nih, tim Gmail memberitahu. Diberitahunya telah meminta menuliskan surat ke alamat Anda secara otomatis. Kode konfirmasinya adalah ini. Setuju apa enggak? Kalau setuju kan saya beri sendiri. Saya copy linknya nih, kode konfirmasinya. Kode konfirmasinya 666. Oke, saya copy gitu ya. Saya copy. Saya masukkan di sini dulu. Saya paste. Saya verifikasi. Nah, oke. Tidak sampai sampai di sini. Ini nonaktifkan statusnya. Saya pilih centang teruskan. Nih, teruskan salinan surat kepada Denny Renov sedang digunakan. Simpan Gmail kotak masuk. Ini artinya kalau email masuk ke Gmail saya pribadi, dia akan masuk juga ke akun belajar saya. Jadi saya tidak kehilangan info-info penting dari akun Gmail saya. Artinya akun saya ini boleh 2, tapi untuk informasi 1 tetap bisa terintegrasi informasi. Gitu ya Bang ya. Udah seperti ini, terus simpan perubahan. Di bawah simpan. Ini tak perlu dirubah lagi Bang ya. Simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Anda meneruskan email ke Denera 31, berakhir notifikasi ini akan berakhir selama 7 hari. Oke, tak masalah karena email saya sendiri. Udah jadi nih baju-baju. Sudah terintegrasi antara email saya ini, gmail.com dan akun pembelajaran. Kalau Bapak Ibu punya Gmail biasa gitu ya, sekarang kita keluarkan, kita akan kembali ke
akun belajar tadi. Klik saja di situ, udah dapat integrasi itu kan, masuk lagi. Nah, jadi guru nggak usah khawatir ya Bang Denny ya, ketika Betul Bunda. sudah menyambungkan email pribadinya dengan belajar ID ya Bang Denny ya. Betul Bunda. Jadi kalau punya Gmail, sudah rame Gmailnya, tidaklah kehilangan akun itu, kita tidak kehilangan. Enak kan Bunda ya? Bisa hemat berapa tahun ini Bang? Saya mau tahu, walaupun 10 email Jadi ya Bang. langsung terbackup. Nah, jadi integrasi gitu Bunda ya, walaupun punya 10 email gitu, penting semua, integrasikan semua ke situ. Atau sebaliknya, akun belajar kita integrasi ke email juga bisa bolak-balik. Integrasi akun. Nah, Bapak Ibu, Sama ya caranya Bang Denny seperti tadi ya. sama Bunda, Di sama. Semua akun Google bisa email yang diintegrasi gitu. Nah, ini kan lama juga di LMS lain gitu ya, di produk teknologi lain. Di sini ada perbedaannya yang lain tidak memiliki gitu ya. Sehingga guru ini kan bingung, kebanyakan email saya ini kan begitu. Oh, dibikinkan anak, dibikinkan kawan guru di sekolah, jadi 2 email sudah. Dibikinkan lagi sama dinas pendidikan 3 email, banyak sekali email punya saya ini. Bisa diintegrasikan jadi satu gitu ya. Nah, gitu ya Bunda ya. Nah, itu ada ada maksimal berapa email yang bisa diintegrasikan Bang Denny? Kemana aku tes sampai 50 Bunda. Bisa. Ya, jadi kalau udah punya email pribadi banyak, itu bisa semua diintegrasikan di akun belajar ID ya. Betul Bunda. Kan kadang banyak tuh email tentang pajak atau apa, kita harus buka satu-satu kan. Kita cek tentang info tentang pajak, kita buka email pajak. Kalau disatukan di akun pembelajaran ini semuanya jadi satu. Semua Bapak Ibu akses akun pembelajaran ini semuanya bisa terlihat informasi. Ini canggihnya nih Bang Mirwan ya. Jadi cukup satu email belajar ID yang dibuka, nanti semua informasi bisa di sana. Betul Bunda, dia tercopy paste seperti ini. Enak ya. Nah, kecanggihannya nih. Ini baru awal saja ya Bapak Ibu ya. Nanti master trainer yang dari Lampung yang keren-keren yang jago-jago ini akan membongkar seluruhnya. Nah, ini hanya pengantar saja Bapak Ibu. Oke, kita next Bapak Ibu. Kemudian email saya ini kacau nih tampilannya nih Bang Mirwan ya. Nih kacau sekali. Oke. Nggak enak nih emailnya, yang mana masuk dari info dari Facebook, di mana langganan saya di Allshop masuk juga seperti ini, yang mana email dari kepala dinas, dari LPMP numpuk semua seperti ini, sehingga saya akan susah mencarinya, membacanya mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sedang-sedang saja. Saya akan membagi email ini menjadi 5 bagian di area sini, dan Google punya alat untuk membagi, yang mana dia itu promosi nih. Email ini promosi masuk ke menu promosi. Email ini pribadi akan masuk ke menu utama, menu kita, yang mana info ini adalah info classroom, akan masuk ke tab update. Berbeda. Kita akan setting seperti ini Bang Mirwan, masih di bagian setting tadi, setelan tadi. Nih. Pilih lihat semua setelan sama kayak tadi Bapak Ibu. Kita setting agar dia terbagi menjadi 5 dan email ini enak dilihat. Nah, kemudian di bagian umum kita masuk ke kotak masuk pastinya, mengatur kotak masuk. Inbox. Klik kotak masuk. Nah, jenis kotak masuknya adalah yang penting dulu. Saya ganti dengan jenis default. Default ini artinya saya yang ngatur gitu ya. Saya bisa membuat 5 label seperti ini. Tapi saya pada ini pengen 4 aja, lepas aja nih. Forum. Ada 5 label yang dicentang seperti ini, artinya label sosial itu artinya apa pada ini? Label sosial ini artinya kalau email Bapak Ibu terhubung dengan Facebook, dengan Twitter, maka info-infonya akan masuk di labelnya sosial. Nah, itu pengumumannya. Kalau ada yang mempromosikan jualan apa gitu, maka dia akan masuk ke label promosi. Dan Bapak Ibu tidak repot lagi. Kalau ada info dari classroom, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang terdaftar dengan email, maka akan masuk di update. Nah,
kalau Bapak Ibu bergabung dalam sebuah forum, maka akan info forum khusus untuk forum. Yang utama adalah apabila email tersebut mengarah kepada kita secara langsung. Misalnya nih Bunda Diana email saya secara pribadi, maka akan masuk ke tab utama. Saya tidak repot nyari yang penting di mana. Anggap saya centang kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah centang kalimatnya. Saya pengen 5 ya. Sudah. Terus scroll ke bawah ada pilihan save and check atau simpan perubahan. Saya klik dan dia akan berubah jadi 5 nih Bapak Ibu. Kita lihat perubahannya bagaimana. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang utama ini orang email saya langsung utama nih. Yang sosial ini yang Twitter kan media sosial ini di sini. Twitter ada yang promosi, yang jualan Bapak Ibu nih. Nih ketahuan nih. Bapak Ibu klik mana jualan di mana. Jadi tanpa menawarkan apa gitu. Ini promosi. Yang update ini kegiatan di classroom. Oh, jadwal kelas. Ini yang forum yang saya mengikuti kegiatan di forum-forum kawan-kawan. Jadi saya tidak, nah ini ada Bu Variati mengirim saya email tanpa subjek. Ngapain Ibu nih? Kan saya tahu, tidak numpuk dan bisa saya balas langsung Bapak Ibu. Kalau polanya seperti ini, enak jadi aja kan? Kayaknya ngomong apa nih Bu? Wah, ngetes saja kayaknya Bunda ini. Nah, benar nggak pada ini ngomong apa atau apa gitu ya? Mega juga ngetes juga kayaknya Bu Mega. Ngapain? Kosong aja ngetes, buktikan bahwa ini kalau saya ingin Bapak ini langsung diutamakan gitu. Maksudnya begitu ya. Itu Bapak Ibu untuk pengaturan di Gmail. Nah, sebelum kita lanjut, saya membuka untuk pertanyaan dulu nih. Oke, silakan. Kan saya kembalikan dulu ke Bunda Diana. Kalau siapa moderatornya Bang Mirwan? Mungkin ada pertanyaan. Halo Bang Denny, ini ada beberapa peserta sudah dari tadi pada raise hand nih. Mungkin kita bisa kasih kesempatan peserta Bang Denny ya. Monggo Bunda. Coba atau peserta yang saya berikan kesempatan ke peserta yang ada di lokasi SMP 4 dulu ya Bang Denny ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ingin ada yang ditanyakan kepada Pak Denny. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya berikan kesempatan kepada peserta yang di Zoom. Oke, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah angkat tangan, kepada Bapak Ahmad Saifoni dari SDN 49 Trun. Mikrofonnya sudah saya aktifkan. Halo Pak. Atau saya cek pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Hari Rahmadi, bagaimana cara menghapus dan spasi di Google Doc? Begini. Halo, Bang Denny suaranya belum terdengar, itu masih di mute? Oh iya betul. Saya akan buka share screen dulu Bunda ya. Share screen dulu. Suara di teks di Google Docs. Saya akan masuk ke Google Docs, di Google Document. Menghapus, memberikan spasi ya. Khususnya yang melalui voice record. Voice record. Alat kalau yang voice record ini jenisnya kan voice gitu ya Bang ya. Jadi kalau kita voice, kita harus mengatur spasi ini saat kita ngomong. Kecuali ngomong itu terjeda, dia akan mentok juga, otomatis gitu ya. Seperti ini kita lihat ya. Kita lihat. Kalau kita tidak menatanya, menyetopkan, oke. Nah, kalau kita tidak menata kata-kata ini Bang ya, nah seperti ini ya. Kita akan memulai kegiatannya dengan sebagai berikut. Karena ada istri saya ngomong atau anak saya ngomong, saya stop dulu nih.
Saya kasih jeda, saya kasih spasi, bisa spasi, bisa. Tapi kalau ngomong langsung dia tak bisa memberikan koma gitu bang ya, memberikan titik, memberikan spasi. Jadi dia harus manual ngaturnya. Koma, stop ya, dikasih koma misalnya di sini. Nah, dia dirapikan, spasi lagi. Apa nih kata-kata selanjutnya? Atau pula kebanyakan kawan-kawan harus ngomong dulu baru diedit mereka, di peta letaknya di mana harus koma, di mana harus titik gitu ya. Seperti itu polanya kalau ini. Jadi tidak bisa kita ngomong memberikan koma, tidak bisa seperti itu. Baiklah, atau enter ke bawah pun tak bisa di sini. Kita hanya membaca suara saja kita di sini. Kita tak bisa mengatur kalau berngomong gitu ya. Oke, itu Bang Hari. Jadi matikan, hidupkan untuk menatanya lebih baik. Atau semuanya jadi teks dulu baru kita tata. Begitu Bunda Diana. Hapus seperti biasa. Terima kasih Bang Denny. Ada lagi selanjutnya pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya dari Ibu Ida, SDN 4 Metro Timur. Izin bertanya, saya memakai akun belajar untuk register ke live worksheet. Mau melihat notifikasinya dari akun belajar, kemana ya Pak? Atau tidak bisa dipakai untuk sanakah? Bukan akun pembelajarannya yang akun pembelajaran itu sebenarnya pada dasarnya normal Bapak Ibu semuanya ya. Hanya saja Bunda ya, akun pembelajaran ini ada beberapa admin yang saat ini masih tahap aktivasi dan sebagainya level 1 ya. Master trainer kita ini pun masih level 1 semua. Nah, kalau ya live worksheet terus add-on ini nih, add-on pengayak ini kan banyak sekali tambahannya. Ada sebenarnya nanti di level 2 diajarkan add-on, live worksheet dan sebagainya. Ini saat ini masih dilarang oleh admin, biar fokus dulu untuk dasarnya dulu dipelajari katanya mereka gitu. Kemarin saya sudah laporkan ke Pusdatin nih, saya mau nambah tambahan aplikasi yang terkoneksi dengan Google Workspace ini di add-on. Add-on ini Bapak Ibu bisa menuliskan rumus matematika kayak misal equation dari sini tambahan, ini aplikasi tambahan nanti di level 2 akan diajarkan ini. Nah, equation editor. Ini kalau kita susah menulis rumus matematika, pakai equation di Google Form, Google Doc, Google Slide, bisa tambahkan ini. Hanya saja si adminnya masih ngelarang saya nih, penginstalan dinonaktifkan oleh admin. Jadi jangan dulu, katanya fokus dulu, gitu maksudnya Bunda ya. Nah, itu. Saya sudah lapor nih ke GTK kemarin. Tidak bisa dong Pak Denny, nanti guru-gurunya nggak fokus, basicnya dulu apa. Nanti di level 2 apa yang diajarkan kalau dibuka duluan ini. Gitu Bunda ya. Punya kalau web worksheet nanti, insya Allah kalau admin yang nggak buka semua, aksesnya sudah bisa juga Bunda. Kalau saat ini memang lagi di close oleh admin. Ya, terima kasih Bang Denny. Selanjutnya Bang Denny, dari Bapak Ridwan Yusuf, SMPN 5 Metro. Apakah ada settingan untuk mengundang siswa di classroom karena akun belajar beda domain dengan akun Gmail biasa? Ini belum masuk ke materi ke classroom ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa langsung dijawab kita. Oke, sebenarnya seperti ini ya, kalau di sini Bang ya, abang ya. Di kategorinya seperti ini Bang ya, ini sebuah classroom ya. Saya cari classroom di sini ya. Ini kelihatan tidak presentasi? Terlihat Bang. Saya cari ini, kita analogikannya sini seperti ini ya, yang berlaku ya. Saya cari classroom. Classroom ya, ini classroom. Ini classroom. Dan ini Gmail biasa. Analogikan gini Bang ya. Seperti ini ya. Ini Gmail biasa. Dan ini Gmail belajar. Ada copy keduanya. Di sebuah classroom. Pada awal-awal yang lalu, Bang ya. Pada awal-awal yang lalu, apabila ini classroom,
dibuat oleh akun belajar dulu, Bang ya. Ya. Maka yang Gmail biasa tidak bisa bergabung, ya kan? Dulu seperti itu. Tidak bisa bergabung menjadi guru ataupun siswa dulu saat akun Classroom ini dibuat oleh akun pembelajaran atau akun belajar. Saat ini, kalau ini dibuat dari sini, semua bisa masuk, maupun yang Gmail biasa ataupun yang G Suite juga sudah bisa. Tapi berbeda. Jikalau Classroom itu dibuat oleh Gmail biasa, Classroom ini dibuat oleh Gmail yang ini, maka yang ini nggak bisa masuk, yang G Suite ini, pembelajaran ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti ini polanya, mungkin kita kalau kita lebih detail ya, Bapak Ibu. Kita akan buat lebih detail. Classroom. Bagaimana mengundang siswa saya di Classroom, nanti lebih detail oleh master trainernya yang mengajarkan itu. Hanya saja saya ingatkan, kalau sekarang ini kalau anggotanya kita lihat, yang Gmail biasa pun sudah bisa gabung. Ini Gmail biasa nih, ketahuan nih, Gmail biasa nih. Kalau akun pembelajaran ada undang walinya, ini nggak ada undang walinya, ini Gmail biasa. Cara undangnya seperti apa, kata Bapak tadi? Di sini ada kode kelas, Pak. Nih, kode kelas. Nih, kode kelas. Setiap kita bikin Classroom ada kode kelas. Nah, ini copy aja, masuk ke Classroom. Nanti lebih jelas dijelaskan oleh master trainernya ya, Pak, untuk Classroom ini ya. Nanti saya melanggar undang-undang jurnalistik, Pak, kalau saya mengajarkan ke Classroom ini. Oke ya, Pak ya. Nah, itu Bunda. Ya, terima kasih Bang Denny. Ini ada juga yang masih menanyakan Bang Denny, beliau masih khawatir nih dari Ibu Avelia Novitasari ya. Kalau sudah mengaktifkan akun email belajar, terus bagaimana dengan email lama saya ya Pak? Sedangkan semua sudah terkoneksi di email lama. Ya, tadi sudah Bang Denny jelaskan ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengintegrasikan email lama Bapak Ibu ke email ke akun belajar.id ya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu akan tetap bisa menggunakan email yang lama tetapi terintegrasi dengan akun belajar.id. Gampang itu Bapak ya, udah pokoknya clear lah urusan itu. Aman ya Bang Denny. Kalau email lamanya ada banyak, Bu, tadi kata Bang Denny sampai 50 email bisa diintegrasikan ke akun belajar ID Bapak Ibu. Luar biasa nih fasilitas yang diberikan oleh Kemdikbud ya, di mana akun belajar ID Bapak Ibu itu tidak terbatas untuk penyimpanannya ya Bang Denny ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, data-data Bapak Ibu akan tetap terjaga dan justru memiliki storage yang tidak terbatas. Kali nih pertanyaannya mantap-mantap nih Bunda. Bang Hari tadi yang muda yang keren ini saya lihat juga bertanya bagus sekali. Jadi masih ada yang ragu-ragu nih menggunakan akun belajar ID-nya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Itu kalau dijual, kalau ibaratnya itu Bu ya Pak ya, kemarin saya ikut pelatihan ini, sebelum ada akun pembelajaran ini Bapak Ibu ya, saya harus bayar 250.000 untuk akun saja Bapak Ibu. Percaya tidak percaya, saya habiskan 1 juta dalam pelatihan yang saya ikutin yang tahun kemarin itu ya, belum ada akun pembelajaran. Hanya untuk beli akun saja 250.000. Sekarang Bapak Ibu dibagikan akun gratis. Kalau tidak mau ya kasihkan ke saya saja, saya buat penyimpanan banyak saya punya. Ya sayang sekali, jadi bagi kalau juga ya Bang. Sudah diberikan fasilitas akun belajar ID ya gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Google dalam hal ini Revo ya. Silakan Bapak Ibu gunakan, silakan Bapak Ibu aktifasi. Jangan terlambat karena tadi juga Pak Wasita sudah menyampaikan per 30 Juni ya Pak Mirwan ya 2021 jika akun pembelajaran atau akun belajar ID Bapak Ibu tidak diaktifkan maka akan dinonaktifkan secara otomatis. Gitu. Ini saya belum punya akun belajar ID nih karena memang akun belajar ID diperuntukkan khusus untuk Bapak Ibu guru ya.
Jujur Bener nih, Bu Diana, bener Bu Diana. Kemarin ada Pak pengawas SMP di sini, itu sampai tanya gimana caranya dapet gitu. Iya, ini Makanya karena Bapak dia, Ibu para pengawas banyak Bang yang Bes, bergabung jadi peserta. Pak pengawas itu Mungkin sampai nanti ketika ganti praktek berbagai mereka akun. bisa Jadi, menggunakan mencoba ya dengan menggunakan akun guru yang ada di sekolah binaan. Ya. Mungkin nanti ke depannya kalaupun pengawas mungkin bisa bersurat ya, kan pengawas juga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, melalui Dirjen GTK, mungkin melalui asosiasi pengawasnya bisa bersurat ke Dirjen GTK untuk bisa mendapatkan akun belajar ID, karena luar biasa nih manfaat memiliki akun belajar ID ya, Pak Denny, Bang Irwan, Bu Novi, Bu Intan, dan lainnya ya. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Bapak Ibu miliki ya. Di sini para duta rumah belajar Provinsi Lampung dan Bang Desti ini juga bersedia untuk membantu Bapak Ibu dalam memanfaatkan akun belajar ID serta integrasinya ke berbagai aplikasi pembelajaran, terutama aplikasi rumah belajar yang tentunya milik Kemdikbud. Begitu, Bang Denny. betul Bunda. Dan kita lihat begitu diistimewakannya guru-guru kita ya kan, didahulukan untuk ini. Kemarin dosen saja protes ke saya Bunda. Dosen saya protes. Kenapa Pak Denny punya saya nggak punya katanya. Dosen itu ya. Suara Pak Denny agak terdengar kecil ya di sini. Ya. Kemarin dosen saya protes gitu, jujur protes dosen saya itu, kenapa saya nggak dapat Pak Denny, mintakan dong. Pak Denny bisa buat kan? Ya saya bisa buat, saya bilang. Tapi apa yang saya buat itu datanya tidaklah valid seperti akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki, karena Bapak Ibu itu terdata benar sudah ke Kementerian guru-guru yang memiliki akun tersebut dengan NPTK, dengan riwayat kepakatannya, kan dari Dapodik basicnya. Walaupun dibuat dari luar, beli dari luar juga tidak akan sekarang yang punya ini. Istimewanya tidak jadi portal komunikasi Bapak Ibu ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Oke Bu Diana, berapa menit lagi waktu kita? Mungkin sampai jam 11 mungkin Bang Denny nih, kalau peserta 11 WIB ya Bang Denny ya,